Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wiguna. Saya berasal dari sekolah SMK Kota Bandung. Kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran mengenai VTP. Sebelum masuk ke video tutorial konfigurasi, apa itu VTP? VTP merupakan salah satu layanan yang mengelola dan menyinkronkan database VLAN antar switch. Jadi, dapat membuat dan menghapus VLAN di satu switch, dan perubahan itu akan disebarkan ke switch lain dalam domain VTP yang sama. Jadi jika kita memiliki switch yang sangat banyak, kita hanya satu saja mengkonfigurasi VLAN. Tujuannya dari VTP ini yaitu untuk mengurangi pekerjaan administratif dengan mencegah konfigurasi VLAN yang berulang di setiap switch. Yang ketiga, cara kerja dari VTP. Cara kerja dari VTP sendiri yaitu mengkonfigurasi satu switch sebagai server VTP dan switch lainnya sebagai klien VTP untuk menerima VLAN. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke Cisco. Kali ini saya menggunakan Cisco untuk konfigurasi VTP. Oke, buka terlebih dahulu Cisco-nya. Kita harus merancang sebuah jaringan, yaitu seperti ini. Saya sudah membuat contoh di mana kita membutuhkan 2 PC, 2 switch, dan 1 router. Jadi selain kita mengkonfigurasi VTP, kita juga akan mengkonfigurasi interVLAN routing. Nah, ini merupakan kebutuhan atau rancangan jaringan sendiri. Jadi Flash Ethernet yang digunakan untuk menjadi terang adalah Flash Ethernet 0/0/1 dan 0/24. PC 0 akan memiliki VLAN 10 dan IP address 10.10 dengan gateway 10.1. Lalu PC 1 yaitu yang ini akan mendapatkan VLAN 20, IP address 20.1 dan gateway 20.1 IP address 20.10 dan gateway 20.1. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke Cisco. Pertama kita menggunakan switch 2960. Nah, portnya cukup banyak. Oke, selanjutnya kita router. Selanjutnya kita tambahkan PC. Isinya kita menggunakan 2 PC, jadi kita mampu mengetahui apakah kinerja dari VLAN-nya itu berfungsi atau tidak. Oke, selanjutnya kita harus menghubungkan semua device-device yang ada di sini dengan menggunakan rancangan tadi. Kita harus menghubungkan switch ini dengan Flash Ethernet 1 ke 024 agar lebih terstruktur rapi. Selanjutnya kita harus menghubungkan switch ini ke 01 lalu kepada router itu 0/0. Selanjutnya beri nama saja pada switch 0 ini menjadi server, dan ini berlaku sebagai client. Oke, di sini kita sudah menghubungkan switch dan router. Selanjutnya kita hubungkan PC ini dengan switch menggunakan kabel strike. Kita harus membuat jarak di antara Flash Ethernet, yaitu untuk PC 2 ini saya pasang di 02 Flash Ethernet. Lalu PC ini saya beri jarak di 10 agar lebih memudahkan untuk membedakan antar VLAN. Ini di
Setelah itu kita tambahkan beberapa IP pada setiap PC dengan segmen yang berbeda. Contoh di switch satu ini kita tambahkan IP 192.168.10.5. Oke, kita akan mencoba jika tidak menggunakan VLAN maka akan seperti apa. Kenapa VLAN PC 1 dan PC 2 ini tidak? Kenapa pada PC 1 dan PC 0 ini tidak dapat terhubung, namun pada switch yang sama? Karena pada dasarnya IP-nya yang berbeda segmen. Ini 20.5, namun ini 10.5. Oke, selanjutnya kita konfigurasi switch. Kita mulai dari konfigurasi switch server. Kita masuk ke command line, lalu enter, kita klik en, lalu connect, dan di sini kita buat lebih dahulu VLAN 10, name yang kita beri nama Gun, lalu kita langsung saja VLAN 20 siswa. Selanjutnya mode server. Oke, lalu VTP domainnya ini kita buat SMKM 5. Untuk VTP password kita menggunakan TKJ. Oke, di sini sudah saya buat. Lalu kita coba melihat dari dampak-dampak dari tadi komen itu do sh VTP status untuk melihat VTP tersebut apakah sudah berjalan atau tidak. Di sini sudah dibuat ya domain name-nya SMK. Di sini kita langsung version. Oke, di sini kita sudah membuat VTP. Lalu selanjutnya kita akan mencoba melihat VLAN-nya. Nah, di sini VLAN sudah activated. Kita hanya tinggal memasukkan interface pada VLAN. Untuk kita tambahkan int range fa0/2 sampai 9 switch port
sini sudah saya masukkan interface dari Face Ethernet pada setiap VLAN. Lalu kita harus membuat Face Ethernet yang keluar untuk menghubungkan switch ini menjadi mode terang, yaitu kita harus lihat dulu ini Face Ethernet 01024. Oke, kita masuk lagi ke command line, lalu kita int fa0/1 switch for mode terang. Oke, di sini sudah berhasil kita membuat switch port menjadi terang. Close. Kita masuk ke si switch yang kedua, yaitu switch client. Untuk switch client kita hampir sama, hanya saja VTP-nya menjadi mode client. Kita masuk conft, lalu kita harus membuat interface yang dimasuki oleh server menjadi terang juga. int fa0/24 switch for mode terang. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk saja ke VTP mode client. Oke, seperti ini. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan VTP domainnya, yaitu SMKM. Lalu masukkan VTP password TKJ. Oke, sini saya sudah masuk ke VTP domain SMK5. Contoh melihatnya yaitu seperti ini. .sh VTP client. .sh VTP. Oh, .sh VTP status. Oke, di sini saya sudah masuk sampai 5 dan ini client. Selanjutnya kita coba melihat lagi, yaitu .sh VLAN. Nah, sini saya sudah masuk ke VTP SMKN5 dan sini saya juga sudah mendapatkan VLAN dari server, yaitu guru dan siswa. Kita masukkan kembali interface yang harus dimasuki oleh setiap VLAN. int fa/ift range fa0/2 sampai 9 switch for access. Hampir sama untuk konfigurasi memasuki interface ke VLAN, tidak jauh berbeda. Kita lihat terlebih dahulu apakah berhasil. Nah, sini saya sudah memasukkan dan berhasil. VLAN guru aktif dan ini face atau port-portnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi inter-VLAN routing, yang artinya pada Face Ethernet 01 juga harus dirubah menjadi terang pada switch. int fa0/1 switch for terang. Oke, sini sudah switch port terang sudah jalan. Kemudian di sini kita masuk ke router. Selanjutnya kita konfigurasi pada router. Pada router kita harus memasukkan IP gateway dari setiap VLAN tersebut. Lalu kita konfigurasi saja
kita masukkan VLAN ID. Yang pertama saya akan memasukkan VLAN ID 10, yaitu untuk guru. Titik 10, lalu enter. Jika sudah rubah menjadi config subif, lalu kita masukkan encapsulation, lalu kalian ketik .1q, q-nya wajib caps lock, lalu kalian masukkan 10, yaitu VLAN ID-nya. Selanjutnya kita add IP address itu 192.168, wajib satu segmen, tapi berbeda angka terakhir saja, itu satu, dan berikan subnet masknya. Selanjutnya enter. Selanjutnya X. Lalu kita masuk kembali, hanya saja VLAN ID yang berbeda, yaitu INT FA0/0.20 encapsulation .1q namun 20. Lalu IP address-nya ini 20. Enter dan selesai. Selanjutnya kita harus mengaktifkan Fast Ethernet dari router ini, yaitu INT FA0/0 sh. Oke, sini sudah. Lalu kita lihat sh IP VLAN brief. Maaf, cut Oke, jika kita sudah mengkonfigurasi PC dan juga switch, selanjutnya kita akan konfigurasi router atau inter-VLAN routing. Sini buka saja routernya, lalu kita masuk ke CLI. Setelah itu kita ketikkan N, lalu enter kembali. Sini kita sudah masuk ke mode tampilan awal router. Kita masuk ke EN, lalu conft. Nah, sini kita sudah masuk ke router config-nya. Lalu kita harus menghidupkan terlebih dahulu interface yang terhubung dengan switch dan juga router, yaitu INT FA0/0 no sh atau no shutdown. Maaf, no sh artinya no shutdown. Di sini sudah terhubung ya, dan bisa dilihat juga kabelnya pun berubah menjadi hijau. Selanjutnya kita harus masuk ke INT FA0/0 kembali, namun menggunakan VLAN ID, yaitu VLAN ID 10 dan juga 20. Kita konfigurasi VLAN ID 10 terlebih dahulu. Titik 10. Sebentar, ini kita ekstrak. INT FA0/0 titik VLAN ID 10. Lalu config subif. Selanjutnya kita ketik encapsulation .1q spasi 10 VLAN ID-nya, lalu enter. Selanjutnya kita harus menambahkan IP address 192.168.10.1 dan subnetnya 25.25.0. lalu kita enter. Selanjutnya kita EX kembali dan lakukan hal yang sama untuk VLAN ID yang kedua, yaitu VLAN ID 20.
Oke, di sini saya sudah menambahkan IP dan juga VLAN ID di router. Selanjutnya kita lihat apakah sudah berhasil atau tidak. So SHIPINT brief. Oke, di sini sudah terlihat ya flash Ethernet 0/0.10 192.168.10.1 yes manual up ini contohnya statusnya, jadi sudah berhasil. Begitu pula dengan flash Ethernet 0/0.20. Selanjutnya kita close saja dan kita tambahkan IP nya itu yang tadi, yang ini 192.10.1.20.1 ini ke pada tiap PC. Nah, PC ini yaitu tambahkan di gateway 10.1 ini contoh ini PC ini tambahkan kembali 192. Nah, di sini saya sudah menambahkan dari setiap PC ini dengan gateway yang sama. Jika kita sudah menambahkan IP pada gateway ini, artinya kita mampu ping ke router ini. Kita coba ping PC 0 ke router. Sukses. Selanjutnya kita coba ping PC 0 ke PC 3. Sukses. Kenapa PC 1 tidak mampu ping ke PC? Bentar, coba. Sukses, semuanya sukses. Sukses. Nah, kita menambahkan router di sini agar setiap VLAN mampu saling terhubung. Jadi, jika tadi kita tidak menggunakan router, maka router yaitu ini tidak menggunakan router ini, maka VLAN ID yang berbeda tidak akan mampu untuk berkomunikasi dengan VLAN ID yang berbeda kembali. Contohnya VLAN ID 10 tidak mampu berkomunikasi dengan VLAN ID 20. Namun, jika kita telah menambahkan router, kita mampu atau VLAN ID yang berbeda mampu berkomunikasi dengan VLAN ID yang berbeda. Contohnya, ini VLAN ID 10 dan ini VLAN ID 20. Kita coba kirimkan surat. Dan sukses. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena disinilah peran router. Jadi router mampu menghubungkan beberapa jaringan LAN yang berbeda. Contohnya ini titik 10 dan ini titik 20, yaitu cukup berbeda. Namun dengan datangnya router di sini mampu menghubungkan VLAN ID yang berbeda ini menjadi satu satuan jaringan yang sama. Oke. Dalam video tutorial pembelajaran kali ini berhasil dan konfigurasi pada VTP lalu inter VLAN routing berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada video tutorial pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.